Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para habaib dan para syaraif yang hadir pada malam ini. Begitu juga yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami taati, para pewaris dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para kiai, para ibu nyai, para ustadz dan para ustadzah, serta yang kami cintai dan kami hormati serta kami banggakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminin mukminat, hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan, yang mengundang kita semua pada malam ini, yaitu Mas Fawaid sekeluarga, ya, begitu juga Gus Mas'ud sebagai koordinator atau khadim majlis Hubbun Nabi, serta para krunya dan para keluarganya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita, memberikan taufik hidayah kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir, munajat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kita semua nikmat sehat walafiatnya, sehingga kita masih bisa menjalani semua kegiatan sehari-hari, dan mudah-mudahan segala nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat, alhamdulillah pada malam ini rutinan jamaah Hubbun Nabi, mudah-mudahan dan seterusnya kita nggak ada halangan, istiqomah, sehingga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Pada malam ini adalah dalam rangka aqiqah Ananda Muhammad Zaim Mubarak. Mudah-mudahan anak yang diakikahi menjadi anak yang soleh, baron liwalidaih, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada negaranya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada keluarganya, membanggakan keluarganya, membanggakan kedua orang tuanya, bermanfaat dan berguna untuk semua umat Islam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak yang diakikahi sehat walafiat, tidak ada halangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan kedua orang tuanya senantiasa disehat walafiatkan, diberikan rezeki yang banyak, sehingga kelak bisa punya anak-anak yang bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang, apalagi ini anak pertama laki lagi ya, dengan banyak biaya yang dikeluarkan untuk berhasil memiliki putra, maka memang seyogianya
harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan syukur yang malam ini dengan mengundang maulidan mengakikahi putranya makbul indallah, apa yang sudah diinginkan oleh keluarganya, begitu juga apa yang sudah disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk melengkapi kegiatan majlis kita ini, kita akan lanjutkan kajian kitab Syariatullah Al-Khalidah ya, halaman 43. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Para hadirin sekalian, kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini, yang mana tema kali ini yaitu pada intinya setelah kita membahas bagaimana tentang sumber hukum Islam yang sudah diterangkan panjang lebar, dan kita akan memasuki kepada inti daripada apa yang kita inginkan dari kitab ini. Alhamdulillah ini ada yang besar ya, karena kitabnya ketinggalan tadi karena ada acara maulid, langsung kita berangkat jadi lupa bawa kitabnya. At-Tawrul Awwal lil Fiqhi wa huwa al-fiqhu fi ahdin nubuwah wa fihi tarikhu tasri' ba'dil ahkam al-mansusah, yaitu perkembangan awal untuk fikih, yaitu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal ini ada sejarahnya. Sejarah disyariatkannya beberapa hukum-hukum yang sudah dinaskan dalam Al-Quran ya. I'lam anna tasri' al-ahkam al-far'iyyah innama tataba' ba'dal hijrah wa annama kana qablaha qalil. Ketahuilah, sesungguhnya dimulai syariatnya hukum-hukum far'iyah itu berurutan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang berkaitan dengan hukum hampir semuanya atau kebanyakan itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kalau masih masa-masa di Mekah, itu kebanyakan Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang keimanan, tentang tauhid. Jadi dakwahnya Nabi fokus dari orang yang menyembah berhala, orang yang menyekutukan Allah, yang syirik, dibenarkan, dibersihkan akidahnya sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Sehingga mereka betul-betul faham siapa Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum-hukum kebanyakan setelah Nabi hijrah, yaitu di Madinah setelah umat Islam kuat. Tetapi ada juga 1, 2, 3, 4 ini ayat yang berkaitan tentang hukum yang turunnya di Mekah. Jadi sudah ada hukum, tapi ya itu sedikit sekali ya. Contohnya antara lain katahrimi wa'dil banat alladzi kana syai'an fil Arab, yaitu diharamkannya mengubur anak perempuan hidup-hidup atau membunuh anak perempuannya, sebagaimana yang saat itu di era jahiliyah mereka terbiasa membunuh anak perempuannya. Jadi begini, saya sedikit tambahkan sekedar informasi, tapi insya Allah sudah hampir semuanya umat Islam tahu. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, itu kondisi alam ini semrawut karena 500 tahun lebih tidak ada syariat Nabi, tidak ada. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 560-an tahun jaraknya, sehingga itu disebut masa fatrah.
masa yang sebetulnya ma'fu karena tidak ada syariat, tidak ada nabi yang tidak akan disiksa oleh Allah. Di zaman itu karena jauh dari masa kenabian, maka kalau kita umpamakan kehidupan kita sekarang, hidup di satu pulau yang nggak ada ulamanya, nggak ada ustadznya, nggak ada sekolah, nggak ada madrasah. Kira-kira bagaimana kehidupan masyarakatnya di situ? Ya tentunya sangat jauh dari nilai-nilai atau norma-norma yang ya sudah nggak karuan lah hidupnya, nggak ada aturan. Di saat itu wanita sangat rendah nilainya, dihinakan oleh masyarakat di zaman itu, nggak ada harganya. Bahkan wanita seperti barang, bisa diperjualbelikan, ya. Atau wanita di saat itu dilecehkan di mana-mana. Wanita di saat itu tidak punya hak berbicara, tidak punya hak upah dari pekerjaannya. Bahkan kalau keluarganya meninggal, tidak berhak menerima warisan. Itu wanita di zaman dulu. Dan kemudian semakin parah, wanita itu ditelanjangi di mana-mana oleh orang-orang. Kalau ada wanita lewat, telanjangi, diperkosa. Maka pada saat itu orang-orang merasa tidak nyaman kalau lahir punya anak perempuan. Menjadi di dalam ayat disebutkan menjadi hitam wajahnya, alias terlalu sumpek, kecewa kalau punya anak perempuan. Tapi begitu turun ayat Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, turunlah ayat-ayat menghormati perempuan, ya, menghormati perempuan. Tapi sampai sekarang akikahnya beda. Itu tadi Mas Fawaid, akikah putranya yang bernama Muhammad Zaim Mubarak itu harus minimal 2 itu kambing yang disembelih itu. Lumayan kita nanti ya. Kalau perempuan 1. Karena mereka tidak ingin punya anak yang dilecehkan, terhina, dimainkan oleh orang-orang, diperkosa begitu saja, maka kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu wa'dul banat. Atau kadang-kadang dinaikkan, dibawa ke atas bukit, ke atas gunung, dilempar, didorong, ya. Atau ada dicekak, ya. Tapi yang banyak umumnya digalikan lubang padang pasir, dibawa main-main, dorong, jatuh, tutupin sama pasirnya. Itu saking mereka tega, saking tidak ingin punya anak, tidak terhormat atau dihinakan oleh orang, maka muncullah syariat Islam. Syariat Islam ini sudah paling indah, paling luar biasa, paling perhatian kepada perempuan. Mulai syariat Islam muncullah perempuan itu dimuliakan, diberikan hak untuk belajar, bahkan diperintah untuk belajar, diberikan hak bersuara, diberikan warisan, boleh menerima warisan, dan banyak lagi hak-hak wanita yang harus dihormati dan ditunaikan oleh para lelaki. Sebelum itu amburadul, di Arab saja amburadul, apalagi di luar Arab lebih parah lagi. Jangan salah paham, banyak orang Arab zaman dulu jahiliyah, wah sesatnya, jahatnya itu. Dikiranya kalau selain Arab lebih baik, ya justru tidak. Justru mereka sangat jauh dari kitab suci, jauh dari para ahli-ahli ilmu, ya. Gelap gulita di barat itu, belum tahu apa-apa, belum punya ilmu pengetahuan, apalagi teknologi, jauh tertinggal dengan orang-orang Arab. Itu salah satunya. Akhirnya turunlah ayat melarang, mengharamkan mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup. Itu salah satu hukum haram yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wa tahlil thayyibat allati harramuha al anfusin iftira'an 'ala Allah. Kemudian salah satu lagi ayat yang diturunkan oleh Allah menghalalkan sesuatu yang baik, yang mana pada saat itu diharamkan melalui lisan para tokohnya. Diharamkan, tapi mereka mengatakan ini Allah yang mengharamkan. Awas, nggak boleh begini, nggak boleh ini haram.
Lalu turunlah ayat Al-Quran untuk menghalalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Ini surat Al-Maidah ayat 103. Allah mengklarifikasi bahwa yang telah diharamkan oleh mereka bahiro, saibah, wasilah, ham, ini tidak benar. Mereka orang-orang kafir yang telah berdusta mengatasnamakan Allah, padahal mereka bohong. Allah tidak mengharamkan alias halal. Apa itu? Bahiro, saibah, wasilah, ham, yaitu hewan onta ya. Kalau zaman dulu onta ini nggak ada sapi di Arab kayaknya ya. Onta sama kambing. 4 jenis hewan ini tidak boleh dimakan. Yang pertama adalah yang onta yang punya anak 5 laki kalau nggak salah ya, saya lupa, saya nggak sempat baca tafsirnya ini ya, saya lupa kalau hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab ini. Jadi katakanlah 5 kalau dia punya anak laki terus punya anak perempuan, itu ontanya nggak boleh dimakan. Atau satunya lagi, kalau onta sudah mengawinin onta-onta perempuan dan berhasil menghamili sekian onta, tidak salah 10 mungkin ya, kemudian onta itu nggak boleh dimakan, nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan ya. Kemudian onta yang dibuat nadar, kalau orang melakukan perjalanan, orang dulu ini, saya kalau selamat akan nadar onta ini ya. Kalau kita juga, tapi yang jual kan di negara kita ini, naudzubillah min dzalik. Aulah ma khinzir, daging babi, fa innahu rijzun, itu nggak boleh, najis, banyak bakterinya. Tapi aneh ya, kita ini aneh. Daging babi itu sudah nas Al-Quran, hadis, dan bahkan di hadis sudah diterangkan, apapun yang lahir dari babi dan anjing, walaupun babi atau anjing itu kumpul kambing, bukan kumpul kebo ya. Kalau orang kumpul kebo, kalau hewan kumpul kambing ya, anjing kumpul kambing atau babi kumpul kambing, terus lahir hamil punya anak kambing, kambing itu tetap haram dimakan dan najis. Atau darahnya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, gagingnya, apapun yang dari 2 hewan itu haram. Duh, kok ada beberapa tahun yang lalu di Pekalongan ya, mungkin bisa jadi di beberapa kota, ada orang jual daging sate, daging babi. Kemudian ada yang tahu, jualnya lagi di depan Masjid Jami ya. Begitulah cari uang ya. Ketahuan kalau daging babi, diprotes. Ada tokoh nasional yang membelanya ke pemerintah. Oh gak apa-apa, kan itu sudah jadi sate. Kalau jadi sate nggak najis. Loh, kok bisa loh kalau jadi sate nggak najis itu, atau nggak haram itu? Mau mentah, mau masak, mau digulai, mau di sate, ya nggak boleh. Dulu juga pernah ada salah satu penyedap rasa Ajinomoto, tidak jauh dari kotanya, nggak jauh dari kota kita, ketahuan kecampuran minyak babi. Begitu diumumkan, wah, tetangga saya, keluarga saya semua membuang masakannya karena pas hari raya rata-rata ternyata banyak orang masak itu dicampurin penyedap rasa. Begitu di televisi ada pengumuman campur minyak babi, banyak yang dibuang. Eman gitu, tapi yang namanya haram. Ada raja nasional yang waktu itu mengatakan, oh gak apa-apa, darurat ya, lagian cuma minyaknya saja sedikit, lagian itu kalau ditutup kasihan nanti orang kerja apa.
terus pakai dalilnya kaidah fikih ya kaidah fikih nggak boleh bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kaidah fikih itu yang buat siapa, kapan? Dan Al-Quran itu kalamullah, nggak bisa ditandingi ya. Kalau sudah Al-Quran, hadis haram, nggak ada kaidah fikih. Kaidah fikih itu hanya dipakai kalau tidak ada nas sori dari Al-Quran atau hadis, baru istinbat menggunakan kaidah fikih yang ada, baru muncul fatwa atau muncul kitab fikih, begitu ya. Nah, kita lanjutkan aufiskon uhilla li ghairillah bih ya, atau sesembahan hewan-hewan yang disembelih untuk dikorbankan ke arca, ke patung, ke pohon, ke apa ya dan lain sebagainya ya, yang disembelih tidak baca bismillah atau tidak atas nama Allah. Famanitturra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau umpamanya terpaksa ini itu roh itu darurat. Kondisi darurat itu sangat lapar, kalau nggak makan di saat itu bisa lemah, pingsan atau mati. Ya, bukan cuma lemah tok. Kalau cuma lemah tok belum darurat. Kalau cuma kelaparan ya sama dengan orang puasa ya, lapar, lemes, lemah gitu. Itu bukan darurat. Tapi darurat ini mungkin beberapa hari tidak makan apapun dan tidak ada apapun yang bisa dimakan. Yang halal-halal gak ada. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanaman umpamanya gak ada. Adanya kok bangkai atau apa yang disebutkan tadi. Maka itu boleh dimakannya bagi orang yang kelaparan tadi. Catatannya ghairu bagin wala adin, tapi tidak melampaui batas. Kalau di kitab fikih diterangkan seperti apa? Pertama, daruratnya bisa mati. Kedua, cukup dimakan begitu sudah sedikit kenyang atau agak kuat, bisa bergerak, bisa jalan, sekiranya sehari 2 hari tidak mati, sudah berhenti. Enggak boleh, wah karena saya sudah darurat makan sebanyak-banyaknya, kok ada bangkai kambing dimakan semua satu kambing. Enggak boleh. Makan cukup saja. Kalau sekiranya sudah terisi perut ini, walaupun tidak sangat kenyang, berhenti. Darurat itu di situ. Kalau dilanjutkan, ya nanti jadinya haram. Wala aden, jangan dijadikan kebiasaan, dibiarin dulu nggak makan berapa hari, ya nemu lagi nih, sudah saya sekarang lapar, boleh lagi cari lagi ayam mati umpamanya, ayam potong yang dibuang-buang di sampah, enak gratis, makan lagi. Bukan begitu. Tidak boleh diulang-ulang, sudah cukup, nggak boleh diulang-ulang dan nggak boleh di luar kebutuhan. Itu catatan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat 145. Maksudnya kalau sudah darurat ya nggak apa-apa, Allah akan mengampuni karena Allah menyayangi kepada hamba-hambanya, jangan sampai mati kelaparan ya. Jadi seperti air minum dalam musafir, mau wudhu mau sholat, yang ada air cuma untuk minum, nggak boleh diminum, nggak boleh dipakai wudhu, haram. Bagaimana? Tayamum. Itu untuk menghormati orang hidup, orang terhormat, supaya tetap bisa minum, maka airnya nggak boleh dipakai wudhu, tapi silahkan ganti dengan tayamum. Itu Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Perhatian kepada hamba-hambanya. Tidak ingin memberatkan sebetulnya, memang aturan dibuat, tapi ada perkecualian. Sholat harus berdiri, bagi orang sakit nggak apa-apa duduk. Kalau bisa duduk tiduran, silahkan tiduran. Yang penting jangan lupa harus sholat tepat waktu. Jadi begitu banyak kewajiban-kewajiban yang dosa kalau ditinggal, tapi tetap ada perkecualian. Ya, selama betul-betul kondisi darurat, maka Allah akan memaafkan. Bahkan menurut para ulama, bangkai itu dilarang dimakan. Kenapa?
Karena babi dilarang dimakan, kenapa? Karena ada bakteri yang akan membuat sakit, merusak organ-organ tubuh. Makanya Allah larang, dan Allah Maha tahu mana yang berbahaya. Semua yang baik-baik dihalalkan, yang tidak baik diharamkan. Karena Allah tidak ingin hamba-hamba yang sudah diciptakan dalam keadaan sehat walafiat ini dirusak dengan makanan-makanan. Maka Allah larang ini jangan, ini jangan, ini jangan. Karena apa? Ini ada bakterinya. Jadi orang makan bangkai, makan babi itu akan muncul banyak bakteri, yang bakteri itu akan menjadi penyakit yang berbahaya dan bahkan menular. Dari kotoran babi itu kemudian jadi segala macam virus yang berbahaya seperti flu burung beberapa tahun yang lalu itu ya. Nah, sebetulnya juga itu drama, tapi tidak separah drama yang ini emak-emak sekarang ini ya. Itu drama luar biasa yang sekarang di global, dan waduh gak tahu, wallah alam bisawab. Tawakkalna 'ala Allah. Nah, jadi kalau sudah darurat, menurut para ulama bakterinya itu nggak ada. Jadi bagi orang yang sudah sangat kelaparan, nggak ada makanan, makan bangkai, Allah hilangkan bakterinya untuk orang itu. Jadi tidak akan bahaya, ya. Tidak akan bahaya. Tapi kalau yang tidak darurat, walaupun tidak tahu, negatifnya itu ada. Contoh, istri dan anak ya makan sehari-hari dari nafkah suami ayah. Suami atau ayah kerja sesuatu yang tidak halal, bawa uang haram ke rumah, dibelikan beras dan ikan, sayur mayur, istrinya makan, anaknya makan, tidak tahu kalau uang itu uang haram, atau ngundang makan teman-temannya nak-tanaan, padahal ayamnya nyolong. Yang nggak tahu nggak dosa, tapi efek dari makanan halal yang masuk ke tubuh menjadi darah dan daging itu tetap berlaku. Apa efek negatifnya? Malas ibadah, rajin semangat maksiat. Kalau ibadah malas loyo, kalau diajak semangat maksiat semangat. Nah, ini termasuk efek negatifnya makanan haram yang masuk. Apalagi nanti doa gak diterima, ibadah gak diterima sekian hari, naudzubillah min dzalik. Jadi efek-efek itu tetap ada ya, kecuali darurat tadi. Kalau darurat tidak apa-apa ya. Kata ulama begitu ma'fu hukumnya, karena diharamkannya karena ada bakteri. Kok dimakfukan, maka bakterinya juga akan dihapuskan, dihilangkan, sehingga orang itu selamat. Gimana kita lanjutkan? Ini ada 2 ayat lagi atau sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup karena tidak ada jawaban. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 ayat atau 3 ayat ini yang diturunkan berkaitan tentang hukum yang turunnya di Mekah. Dan setelah ayat ini kita akan masuk tentang sejarahnya diwajibkannya sholat. Gimana sejarahnya? Kita kan tahunya cuma Isra Mi'raj wajib sholat. Apa sebelum Isra Mi'raj nggak ada sholat? Ada. Seperti apa sholatnya? Bagaimana dan apa hukumnya? Insya Allah kita akan kupas tuntas setelah di acara kegiatan hubun Nabi berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengangkat derajat kita, memberikan pahala yang sebesar-besarnya, dan semua yang hadir di majelis ini dikabulkan semua doa dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diangkat penyakit-penyakit dari kita dan keluarga kita, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, dan siapapun yang punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan segera melunasi hutang, dan siapapun yang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, dan siapapun di antara kita dan keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari semua fitnah akhir zaman, diselamatkan dan dijauhkan dari bakteri dan virus
khususnya virus akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua dipanjangkan umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang semakin nambah umur, semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tentunya ada khilaf salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.